Selamat pagi Sobat Kimia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem periodik unsur. Nah, pada slide-nya sudah tampak atau sudah terlihat tabel periodik unsur kimia. Nah, di sini sudah ada unsur-unsurnya ya. Ini warna yang berbeda berarti menunjukkan wujud yang berbeda juga. Nah, apa toh hubungan sistem periodik unsur dengan konfigurasi elektron? Nah, ini kita bisa lihat ya hubungannya. Di sini ada periode. Nah, periode itu kalau di sistem periodik unsur, di tabel periodik unsur tadi, dia itu berada pada garis horizontal ya. Jadi kalau horizontal itu dari kiri ke kanan. Kemudian di sini ada unsur golongan 1A di mana ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium dan juga francium. Nah, masing-masing atom ini memiliki nomor atom, di mana hidrogen nomor atomnya 1, litium nomor atomnya 3, natrium 11, kalium 19, rubidium 37, cesium 55, dan francium 87. Nah, apa hubungannya dengan konfigurasi elektron? Nah, konfigurasi elektron itu adalah berhubungan dengan kulit atau orbital. Nah, kemudian elektron yang berada pada kulit terluar atau kulit terakhir itu disebut dengan elektron valensi. Nah, jadi di sini ada kulit K. Kulit K ini diisi maksimal 2 elektron. Maksimal ya, berarti kalau maksimal itu ya sudah mentok di situ. Jadi K diisi maksimal 2. Nah, berhubung hidrogen ini atomnya hanya 1, berarti kulit K hanya bisa diisi 1. Kemudian kulit L itu maksimal diisi 8 elektron. Nah, litium memiliki nomor atom 3, sehingga K bisa diisi maksimal yaitu 2. Kemudian L diisi berapa? Nah, 3 kalau sudah dipakai 2 berarti kan sisanya 1, sehingga L ini diisi hanya 1 elektron. Kemudian kulit M itu diisi maksimal 18 elektron. Nah, kalian bisa lihat di sini ada natrium nomor atomnya 11. Sehingga K diisi maksimal 2, L diisi maksimal 8. Nah, 2 tambah 8 kan sudah 10. Dia natrium hanya punya 11. Nah, kalau sudah kepakai 10 kan sisanya hanya 1. Jadi M nggak bisa tuh diisi 18 karena sisanya hanya 1. Kemudian kita lihat kalium. Nah, nomor atomnya 19 sehingga kita diisi maksimal 2, L8, M. Nah, kenapa tidak 18? Hanya punya 19 saja. Sudah kepakai 10, sisanya kan 9. M tidak boleh diisi 9. Kenapa? Aturannya kulit terakhir itu maksimal diisi 8. Kalau kita isi 9 berarti menyalahi aturan. Sehingga M kita isi 8 dulu. Baru sisanya pada kulit N yaitu 1. Nah, terus ini ada rubidium. Nomor atomnya 37. Kita bisa isi 2, 8. Nah, sehingga M tadi aturannya maksimal 18 kan ya. Nah, kita bisa isi maksimal 18. 2, 8, 18. Sudah terpakai 28. Benar, masih sisa 9. 9 tidak boleh diisikan pada kulit atom N. Karena tadi sudah saya bilang kulit terakhir itu maksimal 8. Karena sisanya 9 itu lebih dari 8, kita isi 8 dulu. Sehingga tersisa 1. Begitu ya, dan seterusnya ya. Jadi yang cesium sama francium bisa dipahami sendiri. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini dari konfigurasi elektron golongan unsur di atas tadi yang sudah saya jelaskan, dapat dilihat hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur itu nomor periode dan golongan dalam sistem periodik dapat dituliskan sebagai berikut. Jumlah kulit yang tadi ya, kulit ya, K, L, M, N dan seterusnya. Jadi jumlah kulit itu menunjukkan nomor periode. Kalau K saja berarti jumlah kulitnya kan 1, maka nomor periodenya hanya 1. KLM, nah ada 3 kan. Nah berarti nomor periodenya 3. Kemudian jumlah elektron valensi. Elektron valensi tadi adalah elektron pada kulit terluar atau terakhir.
Kalau tadi contohnya sisanya hanya 1, maka nomor golongannya nanti 1 gitu ya. Gitu. Dan ini hal yang sama berlaku untuk semua golongan utama. Jadi tidak hanya seperti pada contoh yang sudah saya jelaskan tadi, tidak hanya pada golongan 1A tapi semua golongan. Nah, untuk sifat-sifat periodik unsur, jadi seperti halnya seperti kita manusia yang memiliki sifat-sifat khas, keperiodikan unsur juga sama, mereka memiliki sifatnya masing-masing gitu. Jadi beda unsur atau beda atom sifatnya juga akan berbeda. Kita mulai dari sifat yang pertama yaitu jari-jari atom. Apa toh itu jari-jari atom? Jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom ke kulit terluar. Gitu ya. Jadi ini ya bisa dibaca sendiri. Tidak perlu saya bacakan. Gitu. Jadi jari-jari atom itu adalah jarak dari inti atom atau jarak dari pusat tengah gitu kan, tengah atom sampai ke kulit terluar atau kulit terakhir. Itu ibaratnya seperti lingkaran gitu, kita tarik garis dari tengah ke tepi gitu. Nah, semakin banyak muatan inti atom, makin besar gaya tarik inti atom terhadap elektronnya, sehingga elektron lebih dekat ke inti. Jadi semakin banyak muatan inti, maka semakin pendek jari-jarinya. Gitu ya. Nah, ini jari-jari atom. Nah, jari-jari atom itu dari atas ke bawah dalam satu golongan. Ini golongan 1A ya, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Dalam satu golongan berarti kita tarik garis secara vertikal dari atas kita tarik ke bawah, jari-jarinya akan semakin besar. Nah, ini bisa dilihat gambarnya ya. Kemudian dari kiri ke kanan, dalam satu periode, jari-jarinya akan semakin kecil. Kalian bisa lihat yang ada di gambar ini. Yang berada di ruas kiri, itu gambar lingkarannya lebih besar daripada yang berada di ruas kanan. Oke. Nah, jadi jari-jari tadi sudah saya jelaskan ya. Dia dari kiri ke kanan atau dalam satu periode semakin kecil, sedangkan dia dari atas ke bawah atau dalam satu golongan akan semakin besar. Sifat yang kedua yaitu energi ionisasi. Nah, apa itu energi ionisasi? Energi ionisasi adalah energi minimum yang diperlukan untuk melepaskan elektron terluar suatu atom dalam keadaan gas. Harga energi ionisasi dipengaruhi oleh besarnya nomor atom dan ukuran jari-jari atom. Jadi makin besar jari-jari atomnya, maka gaya tarik inti terhadap elektron terluar makin lemah. Jadi intinya semakin besar jari-jari atomnya, maka energi ionisasinya akan semakin kecil. Jadi berbanding terbalik. Nah, ini ya. Kemudian karena dia berbanding terbalik, maka semuanya juga berbanding terbalik. Energi ionisasi dari kiri ke kanan dia akan semakin besar, sedangkan dari atas ke bawah dia akan semakin kecil. Itu ya. Oke, sampai di sini paham ya. Sifat yang ketiga yaitu afinitas elektron. Nah, apa itu afinitas elektron? Afinitas elektron adalah energi yang menyertai proses penambahan satu elektron pada satu atom netral dalam wujud gas, sehingga terbentuk ion bermuatan negatif. Unsur yang memiliki afinitas elektron bertanda negatif, berarti mempunyai kecenderungan lebih besar dalam menyerap elektron daripada unsur yang afinitas elektronnya bertanda positif. Makin negatif nilai afinitas elektron, maka makin besar kecenderungan unsur tersebut dalam menyerap elektron, atau dia lebih cenderung untuk membentuk ion negatif. Nah, ini afinitas elektron ya, bisa kalian lihat golongan 1A sampai 8A. Jadi sifatnya dia dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, ini sifat-sifatnya bisa kalian baca sendiri ya.
Oke, selanjutnya adalah sifat keelektronegatifan. Nah, jadi keelektronegatifan adalah nilai kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron dalam pembentukan ikatan kimia. Nah, ini contoh golongan 1A berikatan dengan golongan 7A. Gitu. Misalnya H berikatan dengan F, membentuk senyawa HF. Kemudian golongan 2A berikatan dengan golongan 7A. Misalnya Mg berikatan dengan Cl, akan membentuk senyawa MgCl2. Jadi Jadi yang logam ini bisa berikatan dengan yang golongan non logam. Nah, ini ya, masih di keelektronegatifan. Unsur-unsur yang segolongan keelektronegatifan makin ke bawah semakin kecil, sehingga gaya tarik inti makin lemah. Sedangkan unsur yang seperiode keelektronegatifan makin ke kanan makin besar. Akan tetapi perlu diingat bahwa golongan 8A tidak mempunyai keelektronegatifan. Kenapa? Karena golongan 8A itu adalah golongan gas mulia, sudah perfect, sudah sempurna gitu ya. Nah, hal ini karena unsur-unsur gas mulia sudah stabil, sudah sempurna gitu. Jadi mereka khusus helium itu membentuk memenuhi kaidah duplet, jadi memiliki 2 elektron valensi. Sedangkan selain helium itu memenuhi kaidah oktet atau 8 elektron valensi. Oke, tadi penjelasan dari saya tentang sifat-sifat periodik unsur gitu. Jadi sampai di sini, semoga bermanfaat tayangan videonya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.